Baik, kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bu Diana lagi. Tadi sudah ada rencana upaya untuk kemudian relokasi warga, ada juga upaya untuk normalisasi sungai. Tapi yang paling dekat ini adalah pengurukan sedimentasi. Nah, itu spesifiknya akan seperti apa, Bu Diana? Ya, kalau dalam waktu dekat ini tentunya kita kan juga akan normalisasi ya, normalisasi yang ada di sini, penyiapan sandbag ya, supaya tadi kemarin juga sudah nggak melampias lagi, terus juga peralatan kayak gitu. Tapi yang jelas ada beberapa yang saya lakukan adalah pengerukang sedimentasi. Kemarin saya lihat pengerukang sedimentasi yang ada di bendung Bekasi itu juga harus dilakukan. Ini adalah bagian dari OP yang harus dilakukan karena selain sampah juga ternyata sedimentasinya sudah membentuk pulau-pulau ya, membentuk pulau-pulau. Nah, mungkin selain itu juga tolong juga jangan melakukan pembangunan di sepadan sungai ya, jangan melakukan pembangunan di sepadan sungai. Itu tolong. Ya, dan tolong juga saya mohon bantuannya kalau kami harus meneruskan pembangunan ya untuk pengendalian banjir yang ada di Bekasi, ada beberapa yang memang kami harus lanjutkan ya. Nah, saya mohon juga nanti Pemda ini juga membantu kami untuk pembebasan lahan ya, karena pembebasan lahan ini kalau kami nggak bisa ya akan sulit untuk melanjutkan pembangunan tanggul yang mungkin belum ada tanggulnya yang kemarin ya. Kemudian juga saya mohon sampah-sampah ya itu juga Pemda membantu juga agar sampah-sampah itu ya benar-benar dibuang di tempatnya, jangan dibuang di yang sehingga akan menutup ya jalannya air tadi ya, itu yang saya harapkan. Dan kami mohon juga teman-teman semuanya sekali lagi untuk mengeluarkan izin pembangunan itu tolong benar-benar jangan di sepadan sungai. Ini yang saya harapkan. Sehingga pemanfaatan dari lahan ini mesti harus dijaga lagi untuk itu. Gitu Mas ya. Baik. Untuk kemudian pengerukan sedimentasinya ini berarti menunggu surut atau seperti apa, Bu? Karena mungkin sampai kemarin saya tanya ke BMKG sampai dengan tanggal 11 masih ada potensi untuk hujan lagi, Bu. Ya, gini, sementara kemarin kan sudah agak surut ya, dan alat itu bisa turun ke bawah dengan amfibi dan sebagainya. Nah, ini kita bisa melakukan untuk pengerukan sedimentasi ketika banjir tidak ada ya. Dan ini sekarang saya sudah minta kepada pihak PJT, pihak teman-teman OP ini untuk melakukan pengerukan sedimentasi sehingga akan membantu jalannya air tadi. Bisa segera dilakukan. Tapi jangan pas banjir ya Mas ya, jangan pas banjir. Baik, sekarang saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, kita sedikit menanggapi upaya yang paling terdekat bisa dilakukan tadi adalah dengan pengerukan sedimentasi, Pak Yayat. Menurut Pak Yayat sendiri ini apakah langkah yang bisa dikatakan cukup efektif begitu untuk menanggulangi pasca banjir yang terjadi kemarin? Saya punya saran, sebaiknya pengerukan terhadap sedimentasi itu tidak dilakukan di musim hujan. Kita perlu memaksimalkan supaya hasilnya optimal. Kan mungkin Ibu Wakil Menteri juga memahami bahwa tidak optimal melakukan pengerukan di musim hujan. Saya melihat kasus itu terjadi di Jakarta sekarang ketika misalnya Pak Wagub kemarin sempat meninjau pengerukan, beliau agak bingung tuh. Ini hasil pengerukan mau dibawa kemana nih kalau misalnya jutaan kubik yang ada di semua sungai-sungai yang ada di Jakarta ini dilakukan. Memang kalau dulu ada reklamasi bisa dipindahkan ke sana. Saya dengar mudah-mudahan Ancol bisa menampunglah jutaan kubik dari hasil pengerukan. Nah, yang kedua yang saya perlu kita cermati, optimalisasi pengurukan sedimentasi ini kan perlu kita juga prioritaskan pada daerah mana yang paling sangat kritis ya. Pada sungai mana atau pada saluran mana yang perlu kita pertimbangkan. Tetapi catatan saya kembali bahwa jangan dilakukan pada saat musim penghujan. Yang kedua, perlu ada indikator kira-kira tingkat kedalamannya berapa. Karena pengalaman yang terjadi selama ini sekali lagi catatan kita bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktornya atau tenaga pelaksana di lapangan, itu pengecekan lapangannya tidak maksimal. Jadi dari target misalnya harus sampai 3 meter kedalaman yang diharapkan, kadang-kadang mungkin hanya, kalau saya lihat hanya ngobyok aja. Itu beberapa tahun yang lalu saya sudah amati itu banyak pekerjaan tidak serius sudah dilakukan. Jadi
Kalau misalnya begitu, kita harus menetapkan pada KPI yang harus kita targetkan pada setiap kondisi sungai dengan satu hal lagi, memperhatikan potensi perubahan tangkapan air yang ada di sekitar kawasan tersebut. Kalau misalnya dasnya sudah sangat kritis, maka optimalisasinya harus lebih besar lagi. Nah, yang kedua, untuk kasus Bekasi mungkin saya minta pendapat dari Ibu Wamen kira-kira. Apakah Bekasi itu perlu dengan tanggul kiri kanan sungainya, Bu? Karena kalau menurut saya, muka air kali Bekasi dengan muka jalan itu sudah beda tipis. Jadi kalau misalnya Bekasi itu dapat gangguan sensitivitas air di hulunya saja, itu pasti sudah meluber kemana-mana. Nah, yang kedua, ada kondisi drainase di wilayah kiri kanan dari perumahan yang ada di sekitar Bekasi, itu levelnya lebih rendah dibandingkan dengan muka air sungai yang ada. Sehingga misalnya kasus yang terjadi sekarang ini adalah ketika terjadi potensi terjadi genangan yang sangat besar di kiri kanan bangunan itu, air itu sangat lama larut masuk ke dalam badan sungainya. Yang kedua, untuk wilayah Kota Bekasi itu ada 3 persoalan dari Cikeas dan Cilengsi yang harus kita sinergikan, kemudian masuk ke Kali Bekasi, dan di ujungnya ada Kali BCL yang wilayahnya wilayah Kabupaten Bekasi dan bermuara di wilayah Kabupaten Bekasi. Jadi memang ketika pengurukan dilakukan secara parsial, mungkin tidak akan maksimal hasilnya. Tapi mau tidak mau pasti secara menyeluruh lah. Karena kan kita tidak tahu bagaimana tingkat kekritisan yang terjadi pada setiap alur sungai itu, sehingga pengurukan-pengurukan yang maksimal itu bisa disinergikan untuk seluruh wilayah. Jadi satu lancar, tapi di ujung mandek ini kan juga tidak optimal, kan air tidak selancar yang kita harapkan. Ini catatan saya temukan hasil diskusi di lapangan. Ya, nanti kita bisa minta tanggapan bersama dengan Bu Diana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.